Nggak ada yang nggak kuat insya Allah. Anak saya yang umur 4 tahun itu bisa model seperti itu. Puasa yang seperti itu ya, tapi dengan catatan. Nah, tapi ya seperti ini, mungkin kalau anak-anak kan masih sering rewel melihat sesuatu itu, kadang pengen es, tapi kan kalau kita mengendalikan kan bisa. Tapi kalau yang sudah besar, masa masih sama seperti itu? Baru mengendalikan terkait makan dan minum, sebatas itu kan enggak. Harusnya lebih punya amalan yang berbeda. Jadi di sini orang yang beriman adalah orang yang paling cerdas ketika menyikapi material duniawi yang dimiliki. Artinya orang yang beriman itu ketika memandang terkait masalah dunia, harta yang dia miliki itu bukan harta yang abadi di sini. Artinya panjenengan itu di sini semua tahu harta kita itu titipan. Titipan gitu. Kira-kira nek jenengan jadi tukang parkir kok motornya orang lain mau diambil, marah enggak? Ya enggak. Kan motornya orang lain, mau kita nitip di tukang parkirnya, masa jenengan dimarahi tukang parkir mau ngambil motor sendiri? Kan tidak mungkin gitu. Logikanya kan tukang parkir tidak pernah marah, Bu. Mobilnya diambil, motornya diambil, ya diam saja. Nah, diambil yang punya. Masalahnya ini harta kita titipan, tapi kan kita ketika harta kita diambil atau diminta sama Allah, padahal itu cuma infak di jalannya Allah. Namun kita ternyata berat sekali. Kita tahu harta itu titipan. Tapi kalau suruh memberikan, bisa jadi ketika kita banyak sekali meninggalkan infak-infak itu yang sudah mungkin itu menjadi tanggung jawab kita, yang seharusnya dari sisa hasil penghasilan kita itu ada hak orang lain. Kok jenengan qadarullah banyak sekali musibah-musibah, bisa jadi panjenengan kurang infak. Dan ketika kita terjebak mungkin seperti sekarang ini kaitan masalah riba, itu introspeksinya apa, muhasabah kita bisa jadi dari kurangnya sedekah ataupun infak-infak kita. Kenapa? Karena setiap musibah itu datangnya dari kita sendiri sebenarnya. Kok bisa seperti itu? Iya, Allah menghukum kita, mengingatkan kita ternyata dari riba. Bisa jadi dari riba itu juga kita mungkin waktu itu sholat kita belum bagus. Sholat kita ya masih asar masuk duhur, kebalik ya, duhur masuk asar. Nah, asar mendekati duhur mendekati asar, asar mendekati maghrib gitu gitu. Isanya nanti mau subuh. Biasanya kan seperti itu. Itu waktu kena musibah awal-awal ataupun bahkan sebelum terkena musibah jenengan masih seperti itu. Tapi ketika riba itu mulai kena, jenengan mulai mengoreksi diri. Salah saya apa ya? Kan mulai seperti itu biasanya. Itu pun kalau yang mampu. Masih banyak juga yang belum sadar seperti itu. Taunya bahwa oh itu karena manajemen saya yang buruk, manajemen perdagangan saya yang tidak terlalu baik, itu karena mungkin usaha saya memang sudah tidak relevan lagi sekarang. Yang disalahkan bukan ribanya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang liberal, orientalis, bahkan mutazilah itu menyalahkan pada akal, pada yang terlihat. Berarti jenengan bodoh dalam mengkoreksi bisnis Anda. Loh, kalau begitu orang yang pakai riba terus sukses itu pinter gitu mengendalikan keuangannya. Pinter. Tapi itu istidraj, jangan salah. Allah akan menghukumnya nanti lebih besar. Tapi kita nggak sadar apa jenengan pengen seperti itu sukses, tapi lupa bahwa ternyata riba itu hukuman. Mau seperti itu dikembalikan lagi, diriset lagi. Kan tidak mau sebenarnya kalau kita sudah iya. Ternyata peringatan Allah itu jauh. Itu tandanya Allah itu sayang sama kita sebenarnya. Bukan masalah dunia. Dunia itu Allah berikan semua, tidak hanya orang-orang yang dicintai. Yang tidak dicintai pun dikasih. Kira-kira orang kafir yang tidak memulai Islam lebih kaya dari kita apa lebih miskin? Malah lebih kaya. Yang megang Facebook, yang punya Twitter, yang punya Microsoft, orang Islam. Kekayaannya miliaran triliunan mereka. Yang megang mungkin forex, trading dan lain-lain, bukan orang Islam. Ataupun bahkan yang menguasai bank dunia, yang memberikan utang IMF, itu mereka orang-orang Yahudi. Mereka kok
kelihatannya kok dicintai sama Allah, tidak, salah kita. Tapi mereka tidak diberikan ketaatan, tidak diberikan pemahaman tentang agama Allah. Mereka orang bodoh, orang pintar, profesor semua, sekolahnya S3 semua. Bahkan banyak yang lulusan pondok yang di luar, yang bergelar LC, MA apapun, itu ketika bicara juga nun sewu, yang sudah terkait liberal itu kemasukan mereka. Justru bahkan pernyataan-pernyataan mereka menyerang Islam. Ini kan terjadi karena mereka tidak membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah. Mereka punya ilmu, mereka justru ketika mempunyai ilmu digunakan untuk menyerang agamanya sendiri. Kok bisa seperti itu? Karena uang, karena dunia. Jenengan coba lihat, cek satu-satu yang seperti itu, kok gelarnya kok LC, MA, kiai, ustadz, bahkan dari ormas terkenal mungkin ataupun yang sudah nasional, kok bisa ngomongnya kok sampai nyeleneh seperti itu, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah. Hadis itu sudah tidak relevan, tidak bisa dipakai sekarang. Nah, kita sudah tidak boleh pakai hadis itu karena kondisinya beda, tidak bisa itu dipakai sekarang. Hukum Islam tidak bisa diterapkan di negara ini. Itu yang ngomong orang Islam apa orang Kristen? Orang Islam. Kok bisa nih? Ya, karena itu lagi harta mereka.